Sebelum kita mulai, kita perlu tahu dulu apa itu bocil FF. Bocil FF adalah sebutan untuk anak-anak yang bermain game Free Fire atau biasa disebut FF. Tapi sayangnya, banyak dari mereka yang dikenal karena perilaku toksik atau suka berkata kotor. Kenapa bisa begitu? Dan apa solusi untuk mengatasi itu? Jadi kita akan bahas di segmen Santai Mas Bro. Free Fire merupakan salah satu game yang sangat-sangat populer di kalangan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Game ini sering disebut dengan sebutan FF. Bahkan game Battle Royale ini sudah di-download sebanyak 1 miliar lebih di Play Store. Dan salah satu pendownload terbanyak adalah di Indonesia. Banyak turnamen-turnamen yang sudah diadakan di Indonesia, entah itu online ataupun offline. Pro player Indonesia juga sudah banyak meraih juara dan membanggakan Indonesia. Salah satunya di kejuaraan FFPC atau Free Fire World Cup tahun 2019 lalu yang dijuarai oleh EVOS Capital. Sebenarnya bermain game memiliki banyak manfaat, yaitu bisa mengurangi stres berlebih, dapat meningkatkan konsentrasi, serta meningkatkan kemampuan otak. Tapi aku mau lihat kalian sebuah cuplikan ini terlebih dahulu. Fenomena bocil toksik. Kalian pasti pernah menemui bocil-bocil FF yang sangat tidak ramah bintang 1 ini. Entah di sosmed atau tetangga kalian atau bahkan mungkin adik kalian sendiri. Fenomena ini sudah banyak kita temui di mana saja. Seolah-olah ini sudah menjadi kebiasaan bocil-bocil sekarang. Kenapa sih mereka kok bisa setoksik itu? Ada beberapa faktor penyebabnya, yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua. Banyak orang tua yang tidak menyadari apa yang dilakukan anak-anak mereka ketika dikasih handphone. Tujuan mereka ngasih HP itu sebenarnya sih baik, agar si anak bisa terhibur dengan konten-konten yang menghibur di sosial media. Tapi karena kurangnya pengawasan dan edukasi dari orang tua, ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Si anak jadi kecanduan hingga malas disuruh untuk belajar dan sampai kurang bersosialisasi. Biasanya bocil-bocil ini meniru apa yang orang dewasa lakukan. Semisal nih, ada mas-mas yang main game dan si mas tersebut toksik. Secara tidak langsung, si bocil ini akan meniru kebiasaan si masnya dan tidak menutup kemungkinan bahwa si bocil-bocil ini juga sudah terinfeksi oleh racun-racun toksik yang ada di sosmed. Entah dari konten-konten yang mereka temukan di beranda FYP mereka, atau bahkan dari seorang YouTuber yang mereka kagumi, yang si YouTuber tersebut memang pembawaannya ada toksiknya juga. Terus apa sih solusinya supaya bocil-bocil yang awalnya meresahkan ini jadi bocil yang sangat ramah bintang 5? Sebelum itu, yang cinta sama game Free Fire, like dan subscribe dulu dong. Oke, makasih. Ada 2 solusi yang sangat efektif banget. Hah? 2 solusi aja bang? Iya, 2 solusi. Jangan banyak-banyak ntar nggak bisa ngelakuin. Solusi ini aja belum tentu bisa dan dikerjain kok mau banyak-banyak.
Jadi, solusi ini sangat efektif apabila dilakukan dengan baik dan benar. Dijamin setidaknya bisa memberi pelajaran, bahkan bisa menghambat kemunculan bocil-bocil baru yang sangat meresahkan. 1. Jangan dikasih HP sejak dini. Jangan berikan HP pada anak-anak yang umurnya tuh masih kecil banget. Jika panjenengan adalah orang tua yang memiliki anak, atau kamu adalah seorang kakak yang memiliki adik, sebisa mungkin anak atau adik-adik kalian jangan dikasih HP dulu. Entah hanya sekedar untuk menghibur si anak atau yang lain. Karena anak-anak yang kecil ini bisa kecanduan apabila mereka sering dikasih HP. Dan rasa penasaran anak-anak itu kan cukup besar ya. Jika mereka dikasih HP, mereka akan mengeksplor lebih jauh lagi. Dan takutnya mereka nanti terkena hal-hal negatif dari sosial media. Karena sebagai orang tua atau kakak dari adik-adik kita kan gak bisa untuk mengawasi terus 24 jam non-stop. Pasti ada keperluan-keperluan lainnya yang perlu dikerjakan. Saran saya, daripada dikasih HP itu anak, lebih baik kasih dia mainan. Entah boneka, mobil-mobilan, atau yang lebih bagusnya kasih dia buku atau komik yang membuat dia jadi semangat untuk meningkatkan kemampuan literasinya. 2. Berikan contoh dan lingkungan yang baik dari yang terbaik. Anak kecil itu masih dalam tahap perkembangan, dan mereka itu pasti akan meniru orang yang ada di sekitarnya. Di sini peran orang tua atau kalian yang nonton sekarang ini itu berpengaruh banget. Nggak hanya orang tua, tapi juga orang-orang terdekatnya. Entah itu mas ataupun mbak. Apabila orang tuanya dalam tanda kutip ngawur dalam mendidik sang anak, sudah tentu anaknya jadi anak yang ngawur juga. Di sini faktor lingkungan juga sangat berpengaruh banget. Karena itu, didiklah anak, adik atau bocil-bocil yang kalian temui dengan didikan yang terarah dan baik. Serta letakkanlah anak-anak itu di lingkungan yang baik juga. Sekiranya di lingkungan itu ada yang berpotensi untuk menjadikan anak jadi nggak baik, ya segera pindahkanlah ke lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya. Jangan diam-diam, Mbak. Cukup 2 solusi itu aja. Apabila kalian bisa menerapkan kedua solusi ini dengan baik dan benar, insya Allah bisa menghambat atau bahkan mengurangi kemunculan bocil-bocil toksik yang meresahkan ini. Mau jadi apa bangsa kita jika generasi penerusnya itu toksik, nggak sopan seperti bocil-bocil saat ini? Hilang sudah budaya sopan kita. Jadi, jika kalian menonton video ini, harap share ke orang tua, keluarga, atau teman-teman kalian, supaya mereka juga ikut mendapatkan manfaatnya. Dan yang terpenting, kita dapat memperbaiki generasi penerus bangsa kita. Cukup ini saja pembahasan kita hari ini. Jangan lupa subscribe EduPoint.